Kalau linguistik dikawinkan dengan studi forensik, kan jadinya linguistik forensik. Kalau linguistik dikawinkan dengan studi sejarah atau history, jadinya kan linguistik historis. Nah, bagaimana dengan bidang linguistik yang kawin dengan bidang kebudayaan? Apakah namanya linguistik antropologis atau antropologi linguistik atau linguistik kebudayaan atau linguistik kultural atau antropolinguistik? Banyak sekali istilah yang suka digunakan untuk merujuk pada bidang kajian yang menyilangkan studi linguistik dengan studi budaya. Nah, kita lihat satu persatu. Istilah yang pertama diperkenalkan dalam hasanah studi-studi linguistik dan budaya itu mungkin linguistik kultural. Linguistik kultural ini istilah yang diperkenalkan oleh Soeharno pada tahun 1982. Nah, dari linguistik kultural ini juga ada penjelasan bahwa bidang kajian ini sama dengan linguistik budaya. Lalu ada istilah etnolinguistik, tambah lagi, lebih rumit lagi. Tapi ada juga istilah antropolinguistik. Nah, antropolinguistik ini istilah yang diperkenalkan oleh Profesor Robert Sibarani pada tahun 2004 atau 2006 ya. Saya agak lupa lagi. Silahkan koreksi di kolom komentar. Dengan mengambil persamaan antara studi sosiologi dan linguistik jadi sosiolinguistik. Berarti kalau antropologi dengan linguistik jadi antropolinguistik. Kurang lebih seperti itu. Semua istilah ini merujuk pada bidang kajian yang sama, linguistik dan budaya. Atau bagaimana performa bahasa dipengaruhi oleh juga budaya. Kalau misalnya melihat istilah yang paling banyak digunakan secara internasional itu mungkin anthropological linguistics. Jadi anthropological linguistics ini istilah yang sudah diterima luas dan kemudian juga saling bersinggungan dengan istilah linguistik antropologi. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya bidang studi induknya. Kalau anthropological linguistics itu merupakan cabang dari linguistik. Kalau linguistik antropologi itu cabang dari antropologi, dari antropologi. Mungkin yang membedakan bagaimana pengaruh yang satu ke yang lain. Jadi kalau misalnya linguistik antropologi itu bagaimana bahasa memengaruhi budaya. Tapi sebaliknya, mungkin kalau anthropological linguistics, bagaimana budaya memengaruhi bahasa dan segala performanya. Nah, gagasan tentang keterkaitan linguistik dan budaya ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Termasuk beberapa antropolog senior meyakini bahwa linguistik dan budaya, bahasa dan budaya itu saling memengaruhi. Beberapa antropolog terkemuka seperti Boas, Sapir, termasuk juga beberapa linguis terkemuka seperti Leonard Bloomfield dan lainnya meyakini bahwa baik bahasa dan budaya itu saling memengaruhi. Maka memang bidang kajian ini diperlukan untuk melihat sejauh mana pengaruh budaya misalnya pada bahasa atau sebaliknya sejauh mana pengaruh bahasa juga pada budaya. Tapi yang jelas dari semua istilah yang digunakan, maka istilah internasional yang paling banyak diterima dalam bidang linguistik itu adalah anthropological linguistics. Maka kalau diterjemahkan secara harfiah, secara literal, mungkin istilah yang paling tepat adalah linguistik antropologis, bukan antropologi linguistik. Kalau antropologi linguistik berarti itu terjemahan dari linguistik antropologi. Oke, silahkan dilihat juga dan di cross check apakah saya benar atau salah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan etnolinguistik? Etnolinguistik ini memiliki ranah kajian yang sama dengan anthropological linguistic atau linguistik antropologis. Hanya yang membedakan mungkin lokus penggunaan. Di Eropa istilah etnolinguistik itu lebih populer, sementara di Amerika Serikat
dan juga negara-negara yang berkiblat ke Amerika Serikat lebih cenderung menggunakan istilah anthropological linguistics. Hanya karena bidang kajiannya sama, maka sumber-sumber, referensi, dan lain-lain itu sama. Nah, apa saja yang menjadi cakupan dari bidang kajian linguistik antropologis ini? Banyak sekali. Hanya kurang lebih garis besarnya adalah persinggungan antara bahasa dan budaya. Beberapa tokoh terkemuka dalam linguistik antropologis ini seperti Boas dan Sapir itu membuat deskripsi tentang struktur linguistik dan juga karakter linguistik dalam berbagai bahasa yang berbeda. Jadi beberapa studi mereka dalam bidang linguistik dan budaya ini biasanya merekam teks-teks dari penutur asli atau native speakers dari bahasa tertentu dan juga melihat bagaimana performa budaya mereka. Dan kemudian juga menampilkan analisis untuk membuat kategorisasi teks berdasarkan bentuk-bentuk dan genre-genre linguistik. Ada juga yang membuat klasifikasi yang membuatkan semacam outline mungkin. Bagaimana hubungan genetik di antara bahasa-bahasa berdasarkan kesamaan budaya misalnya. Maka klasifikasi linguistik yang didasarkan pada kesamaan budaya atau keserupaan budaya ini memungkinkan para peneliti untuk menata sejumlah besar informasi yang berkenaan dengan populasi tertentu. Misalnya ada suatu masyarakat adat tertentu, bisa dikaji bagaimana budayanya, dan kemudian bagaimana performa bahasanya, maka dapat dilihat banyak informasi di situ yang memuat bagaimana masyarakat ini dengan penuturan bahasa mereka itu mencakup atau memberikan sejumlah informasi terkait gaya hidup, cara hidup, pandangan hidup, hal-hal yang berkenaan dengan budaya-budaya mereka. Dengan klasifikasi bahasa ini juga para pakar dapat mengurutkan data secara sistematis dari kerja-kerja etnografi mereka. Kemudian dengan melihat bagaimana performa bahasa dalam kaitannya dengan budaya juga, para pakar dapat memetakan metode-metode untuk melihat informasi-informasi budaya dan sosial kemasyarakatan. Jadi dapat memetakan juga pola-polanya, kemudian mengidentifikasi juga kemungkinan-kemungkinan yang berkenaan dengan pola-pola budaya dan bahasa tersebut. Ini juga yang digunakan oleh Boas dan Sapir ketika memetakan prosedur mereka untuk menggali data dari satu masyarakat tertentu. Nah, bagaimana ini direalisasikan? Ada banyak sekali hasil realisasi dari bidang kajian linguistik dan kebudayaan ini. Dan semuanya tentu juga memberikan sumbangsih dan manfaat bagi ilmu pengetahuan tentunya. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan mungkin dari bidang kajian linguistik lainnya. Pertama, walaupun misalnya istilah anthropological linguistics tadi ya dengan linguistic anthropology itu sering dipandang sama, akan tetapi ada garis batas yang tegas. Misalnya untuk anthropological linguistics tentu akan lebih banyak mengelaborasi soal bahasanya, tapi linguistic anthropology itu akan lebih banyak mengelaborasi soal budayanya. Lalu bagaimana perangkat-perangkat linguistik di sini bekerja? Ada beberapa struktur yang dapat digunakan dalam kajian linguistik antropologis ini. Misalnya dalam hal fonologi, kajian dapat melihat bagaimana variasi linguistik terfokus pada bunyi-bunyi pada bahasa yang dituturkan oleh masyarakat budaya tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana perbedaannya, bagaimana pola-pola fonetisnya, kemudian bagaimana kesamaan atau perbedaannya dengan masyarakat tutur lain atau masyarakat dengan budaya yang berbeda. Atau misalnya bisa juga menggunakan morfologi.
Dalam hal ini, morfologi dapat melihat struktur kata-kata dalam suatu bahasa berkembang di tengah masyarakat eh, yang menuturkan bahasa tertentu, juga melihat bagaimana sistem bahasa yang dituturkan oleh masyarakat dengan budaya tertentu berkenaan dengan bunyi-bunyi yang kemudian membentuk morf, juga akhirnya membentuk kata-kata dalam bahasa-bahasa yang spesifik. Ada banyak sekali. Kemudian yang paling sering menjadi pertanyaan, apa bedanya anthropological linguistics atau linguistik antropologis ini dengan sosiolinguistik? Kalau sosiolinguistik itu lebih fokus pada fungsi bahasa, pada kegiatan-kegiatan sosial dan terutama fokus di tengah masyarakat urban. Jadi melihat bagaimana performa bahasa dalam ranah sosial, politik, ekonomi, hubungan-hubungan seperti itu, atau di antara anggota komunitas tutur tertentu atau masyarakat tutur tertentu. Sementara linguistik antropologis mungkin lebih terfokus pada masyarakat tutur tertentu. Dan contoh-contoh kajiannya ini sangat banyak bertebaran di internet. Bila mana Anda tertarik, Anda dapat melihatnya di Google Scholar. Perkembangannya sejak era Boas dan Sapir sampai hari ini masih terus menghasilkan bidang ini masih terus menghasilkan kajian-kajian baru yang sangat menarik untuk diteliti dan ditelaah.